Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan telah menyatakan minat mereka kepada Leon Goretzka yang akan segera bebas transfer pada musim panas mendatang menurut sebuah laporan. Christian Falk yang merupakan jurnalis dengan spesialis berita Bayern Munchen sekarang mengkonfirmasi tentang minat Diavolo kepada Goretzka dengan menuliskan, AC Milan telah menyatakan minat mereka kepada Leon Goretzka. Tulisnya, belum ada konfirmasi lebih lanjut sejauh mana minat yang telah ditunjukkan Rossoneri kepada gelandang timnas Jerman itu. Bisa saja progres pendekatan ini baru saja di tahap pembicaraan antara klub dengan agen sang pemain, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa telah ada kemajuan pada tahap ini. Meskipun begitu, laporan ini jelas telah mengkonfirmasi bahwa Milan sangat serius ingin membawa Goretzka ke San Siro dan melengkapi lini tengah tim. Mari kita tunggu dalam beberapa waktu ke depan apakah pada akhirnya dia akan tiba atau tidak. Frank Kessie bisa kembali ke Serie A musim panas ini dan beberapa klub besar telah menantinya menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara dalam sebuah video di saluran YouTube miliknya tentang kemungkinan masa depan Kessie yang saat ini besar peluang untuk kembali ke tanah Italia. Komentar rekan Fabrizio Romano itu disampaikan melalui Milan News. Juventus adalah salah satu yang paling tertarik padanya, tetapi ada klub lain juga. Kessie saat ini ingin kembali ke Eropa, termasuk Italia, di mana dia sudah bermain dan juara bersama AC Milan. Dia mendapatkan penghasilan yang signifikan di Arab Saudi, jadi siapapun yang menginginkan Kessie juga harus memperhitungkan gajinya yang sangat besar. Beberapa klub besar Italia tertarik kepadanya, tapi masih harus dilihat kapan dan bagaimana gelandang Pantai Gading itu yang saat ini sangat dekat untuk kembali ke Serie A akan bergerak maju. Ungkapnya. Sebuah pertemuan telah diadakan dalam beberapa hari terakhir di Casa Milan dan pergerakan Mercato telah menjadi jelas menurut sebuah laporan. Sky melaporkan bahwa ada pertemuan yang diadakan antara Massimiliano Allegri, CEO Giorgio Furlani, dan Direktur Olahraga Iglitare yang berlangsung di Casa Milan beberapa hari yang lalu. Mereka membahas anggaran yang akan tersedia pada musim panas dan bagaimana arah klub akan berkembang. Calciomercato.com pun dalam laporan mereka menyoroti peran Allegri yang saat ini di dalam tim tidak terlalu kuat dalam memberikan suara terkait arah transfer pemain. Sang manajer dilaporkan telah meminta setidaknya 4 pemain tambahan untuk menjadi pemain inti. Dia menginginkan satu bek tengah, satu bek sayap, Regista untuk menggantikan Luka Modric, dan seorang striker yang produktif. Daftar di atas telah mencakup beberapa posisi vital di dalam skuad Rossoneri. Khusus untuk Regista, semuanya akan sangat bergantung dengan masa depan dari Luka Modric. Jika veteran Kroasia itu memutuskan untuk pergi, maka Tare jelas akan bergerak cepat untuk mencari pengganti yang sepadan. AC Milan tetapkan Matteo Retegui sebagai turun utama untuk mengisi lini serang menurut sebuah laporan. Sebelumnya, Tuttosport melaporkan bahwa proyek Euro Milan akan dibangun pada musim panas ini, tetapi lolos ke Liga Champions adalah dasar dari proyek itu. Lolos ke kompetisi Eropa akan membuat Milan memiliki kekuatan ekonomi untuk mendatangkan pemain berpengalaman dan juga pemain muda potensial. Dan Pers menyampaikan bahwa keinginan Massimiliano Allegri terhadap pemain buruan Diavolo telah tersampaikan dengan baik pada pertemuan sebelumnya di Casa Milan. Sekarang nama Retegui telah muncul sebagai pemain teratas untuk mengisi peran striker utama Milan musim depan. Meskipun begitu, klub juga telah mengevaluasi nama-nama lain untuk mengisi peran krusial tersebut, tetapi tampaknya striker Italia itu bisa kembali ke Italia untuk peran itu yang menjadi target potensial pada musim panas lalu, tetapi perekrutannya tidak pernah disetujui, jadi mari kita tunggu siapa yang akan datang. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Rafael Leao resmi tidak akan ambil bagian dalam jeda internasional kali ini setelah AC Milan melarangnya pergi menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa tim nasional Portugal telah setuju untuk mencoret nama Leao dari daftar pemain yang akan berangkat untuk jeda internasional kali ini. Dia juga tidak perlu melakukan perjalanan ke Portugal untuk menjalani tes medis di sana. Hal ini membuat staf medis di Milanello serta Massimiliano Allegri dapat memantau perkembangan cederanya selama 2 minggu ke depan dan membuat rencana khusus untuk membantunya segera pulih. Dengan demikian, diharapkan dia dapat segera kembali pulih sepenuhnya dan mendapatkan kembali performa terbaik. Mantan penyerang Sporting CP itu juga telah melewatkan sesi latihan serta pertandingan sejak akhir pekan lalu. Jadi masih harus dilihat kapan dia akan kembali berlatih dan tersedia untuk skuad Max Allegri pada pertandingan Serie A berikutnya.
Santiago Gimenez siap kembali menjadi striker utama setelah absen hampir 150 hari menurut sebuah laporan. Milan Press mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa Gimenez telah meyakinkan semua orang tentang kondisinya yang siap sepenuhnya dan juga ingin membuktikan diri. Selama jeda internasional kali ini, Gimenez akan tetap di Milanello untuk kembali menemukan ritme permainannya sekali lagi bersama skuad. Massimiliano Allegri juga tampaknya memilih untuk mempertahankannya karena pelatih asal Italia itu yakin akan potensi serta kemampuannya untuk terus tumbuh. Selain itu, Allegri juga percaya bahwa Gimenez dapat terus berkembang dan menjadi bagian penting di dalam skuad musim ini. Momen performanya hingga akhir musim nanti akan mempertaruhkan masa depan penyerang Meksiko itu di San Siro. Karena Gimenez ingin tetap bertahan di Milano. Semua ini akan diputuskan pada akhir musim nanti dan bagaimana rencana klub untuknya. AC Milan tidak akan mengaktifkan klausul pembelian Niklas Füllkrug pada musim panas mendatang menurut sebuah laporan. Meskipun menunjukkan atribut yang dibutuhkan oleh Massimiliano Allegri dalam beberapa kesempatan, dia tetap dinilai tidak mampu menjadi pembeda. Füllkrug justru sekarang digunakan oleh Allegri sebagai ban serep atau hanya pemain pengganti hampir setiap pertandingan. Situasinya menjadi semakin rumit setelah kembalinya Santiago Gimenez yang hampir mencapai kondisi prima. Kemudian Rafael Leao juga akan berjuang untuk segera pulih dari masalah aduktor yang terus mengganggunya musim ini. Kembalinya dua bintang rossoneri itu jelas akan semakin membuat kesempatan bermain Füllkrug menjadi semakin terbatas daripada sebelumnya. News pun mengutip Il Giornale yang melaporkan bahwa Füllkrug flop dan siap dikirim kembali ke Inggris. Fulham memberitahu niat mereka kepada AC Milan untuk membeli Samuel Chukwueze menurut sebuah laporan. News mengutip Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa kontak telah dibuat antara Fulham dan Rossoneri, di mana tim London Timur telah menyatakan minat mereka untuk membeli pemain sayap Nigeria itu pada akhir musim panas nanti. Fulham memiliki klausul pembelian di dalam kesepakatan pinjaman Chukwueze pada musim panas kemarin senilai 24 juta euro dan kecil kemungkinan ada perubahan nominal. Namun jika ternyata klub Inggris meminta diskon, maka tidak mungkin kesepakatan transfer itu akan kurang dari 20 juta euro. Di sisi lain, sulit melihat Chukwueze mendapatkan peran di San Siro, mengingat Massimiliano Allegri menggunakan formasi 3-5-2 sepanjang musim ini. Jadi niat Fulham akan menguntungkan setiap pihak, mulai dari Diavolo, tim IPL, hingga sang pemain itu sendiri yang tampaknya siap mendapatkan jaminan menit bermain di Inggris. Pemerintah kota San Donato meminta kompensasi setelah pembangunan San Siro yang baru menurut sebuah laporan. Setelah berbulan-bulan pembahasan tentang stadion, Diavolo pada akhirnya memilih untuk melanjutkan pembangunan San Siro yang baru bersama Inter. Namun mereka juga tidak menantang masa depan di San Donato karena juga ada klausul dalam kesepakatan untuk daerah yang sebelumnya direncanakan untuk stadion baru Milan itu. Sekarang Calciomercato.com mengutip Il Giornale melaporkan bahwa pemerintah kota Madia San Donato meminta kompensasi sebesar 74.360 euro untuk biaya yang dikeluarkan oleh otoritas lokal. Ini termasuk biaya konsultasi, analisis mendalam, dan prosedur teknis serta birokrasi untuk peninjauan proyek. Mungkin masih ada kemungkinan tanah di San Donato akan digunakan dengan stadion NBA Eropa yang mungkin bisa dibangun di sana. Namun itu tentu bukan stadion besar yang akan berkapasitas hingga 70.000 kursi seperti direncanakan sebelumnya.